Adik-adikku, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kebaikan dengan lancar. Materi kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak. Ketiga elemen penting dalam agama kita ini sangat berkaitan satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan. Sumber hukum dalam agama Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini merupakan penjelas dari Al-Quran, di mana ketika ada hal-hal yang multitafsir dalam Al-Quran, bisa didapatkan kejelasan hukumnya melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran dan hadis ini merupakan dasar-dasar hukum dalam keislaman, sehingga dasar ini, baik Al-Quran dan hadis ini akan mencerminkan bagaimana akhlak, akidah, bagaimana akidah syariah dan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Akidah secara etimologi atau secara bahasa, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Ya. Secara terminologi, secara istilah, akidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram kepadanya, sehingga menjadi keyakinan yang kukuh, yang tidak tercampur oleh keraguan. Dari ahli pengertian akidah, yakni salah satunya dari Muhammad Hasbi As-Siddiqi, akidah adalah suatu yang dipegang dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih daripadanya. Fungsi akidah ada 3. Yang pertama, sebagai pondasi. Artinya, jika ingin membangun sebuah bangunan yang bertingkat, maka pondasinya harus kuat. Karena semakin tinggi bangunan, maka pondasi harus lebih kokoh. Begitu juga dengan akidah. Ketika kita menjadi terkenal atau ingin menjadi lebih berharga di mata orang lain, maka pondasi akidah kita harus diperkuat, di mana agar kita bisa terhindar dari segala godaan dunia untuk melakukan maksiat. Karena tanpa akidah yang kuat, maka kemungkinan besar untuk melakukan maksiat itu akan terjadi. Nah, fungsi yang kedua, yakni penguat akhlak dan syariat. Jadi, ketika akidah seseorang sudah kuat, maka otomatis hal ini akan berimplikasi kepada akhlaknya dan syariahnya, di mana syariah ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang mana segala perbuatan kita, akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan cerminan dari akidah kita sendiri. Nah, ketiga itu sumber amal perbuatan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa amal perbuatan kita, akhlak kita, ini merupakan cerminan dari akidah kita masing-masing. Semakin kuat akidah kita kepada agama kita sendiri, semakin kuat akidah kita kepada Allah, semakin kuat akidah kita, keyakinan kita, maka semakin
kuat pula benteng kita untuk terhindar dari godaan syaitan. Di pengertian syariah secara etimologi, syariah berasal dari kata syar'un, yang artinya sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya, atau syariah. Ini bentuk masdarnya, syariah, yang berarti sumber air minum atau jalan yang harus diikuti. Secara terminologi atau secara istilah, syariah adalah segala ketentuan yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Kita kutip dari beberapa ahli tentang pengertian daripada syariah ini. Dari Muhammad Ali Al-Yasis mengartikan bahwa syariah adalah jalan yang lurus. Sementara Syekh Mahmud Shaltut mengartikan syariah sebagai hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya untuk diikuti. Jadi syariah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada ibadah, dan yang kedua ada muamalah. Ibadah secara khusus membahas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tata cara dan syarat-syarat yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara muamalah membahas hubungan horizontal antara manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini, aturan-aturannya bersifat umum. Misalkan dalam hal bernegara atau bermasyarakat, di situ ada etika-etika atau norma-norma masyarakat yang harus kita patuhi untuk kita bisa hidup harmonis, bertetangga maupun bercengkrama dengan orang lain. Fungsi syariah. Fungsi syariah. Ada beberapa fungsi syariah. Yang pertama itu memelihara agama, melindungi akal, melindungi harta, melindungi kehormatan, melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melindungi keturunan, dan juga melindungi jiwa. Memelihara agama maksudnya manusia diberi hak mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih agama sesuai dengan keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an yang artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Melindungi jiwa di sini artinya bahwa syariat Islam melindungi jiwa seseorang dengan menerapkan sanksi yang berat. Misalnya, hukum kisos. Ini merupakan sanksi bagi yang melakukan pembunuhan tanpa alasan. Selanjutnya, Islam sangat melindungi keturunan dengan cara menerapkan hukuman dera 100 kali bagi pezina yang belum menikah atau ghairu muhsan, dan rajam bagi pezina yang muhsan. Nah, ini salah satu fungsi syariah, di mana agama Islam sangat menjaga yang namanya garis keturunan. Selanjutnya fungsinya yakni melindungi akal. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah akal. Siapa yang tiada berakal, maka tiadalah agama baginya. Fungsi selanjutnya yakni melindungi harta. Islam membuat aturan yang sangat jelas tentang harta yang menjadi hak masing-masing. Misalnya, ada hukuman potong tangan bagi yang mencuri. Hal ini karena mengambil hak milik orang lain. Dan hal ini sangat-sangat dilarang dalam agama Islam. Nah, dengan adanya hukuman potong tangan tersebut, otomatis orang lain tidak akan berani untuk mencaplok atau mengambil tanpa izin harta orang lain. Selain itu, fungsi syariah yakni melindungi kehormatan. Islam sangat menjaga kehormatan pemeluknya. Bahkan Allah melarang membuka aib orang lain di depan umum. Nah, fungsi selanjutnya melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maksudnya adalah Islam mengharamkan melakukan pembangkangan
terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih secara Islami. Nah, itulah tadi beberapa fungsi syariah dalam agama Islam. Kita beranjak ke akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari kata khuluq, yang masdarnya atau jamaknya akhlak, artinya budi pekerti. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai manifestasi dari batin orang tersebut. Dari Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan akhlak ada dua. Yang pertama disebut dengan akhlakul karimah. Atau akhlak ini disebut dengan akhlak yang baik. Yang kedua disebut dengan akhlak mazmumah atau disebut dengan akhlak yang buruk. Jadi akhlak ini adalah bagaimana kita berlaku, bertindak, memperlakukan hal-hal yang di sekeliling kita, termasuk di dalamnya adalah tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya sudah ada aturannya dalam Al-Quran dan hadis. Urgensi akhlak. Kenapa kita perlu berakhlak? Yang pertama, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa akhlak itu sebagai alasan kenapa Islam diturunkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, yang kedua, yang paling mulia adalah mereka yang paling tinggi akhlaknya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan manusia yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, oleh karena itu, marilah kita berlaku baik kepada setiap orang, terutama orang-orang yang terdekat kita. Baik itu keluarga, orang tua, istri, anak. Yang ketiga urgensinya adalah ad-din, itu artinya akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik. Maksudnya Islam menjunjung tinggi akhlakul karimah. Bahkan lebih tinggi dari yang namanya ilmu. Nah, akhlak adalah amalan utama. Nah, ini merupakan urgensi. Kenapa akhlak itu dimuliakan? Akhlak adalah amalan utama, maksudnya bahwa akhlak memiliki timbangan. Ya. Akhlak memiliki timbangan yang berat di akhirat kelak. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan selain akhlak yang baik. Selanjutnya, bagi yang berakhlak mulia, maka ia menjadi kekasih Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, yang paling aku kasihi di antara kamu dan yang paling dekat kedudukannya denganku di akhirat kelak adalah yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir adalah merupakan keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Allah telah berfirman bahwa dengan bunyi laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi inilah alasan kenapa akhlak ini sangat-sangat diutamakan. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ya, artinya bahwa sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semua itulah tadi
pembahasan singkat tentang akidah, syariah, dan akhlak. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang satu dan yang lainnya saling mempengaruhi. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicermati, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.